Ujian proposal skripsi. Mahasiswa berumur 80 tahun. Untuk capai puncak yang tertinggi, wujudkan mimpi, ukir prestasi, siap untuk melangkah dan berlari, kibarkanlah panjimu, tunjukkan pada dunia, menuju cakrawala, mimpimu kan jadi nyata. Setelah menempuh kuturan Singaraja, tangguh, cerdas dan berbudaya. Satukan jiwa demi cita-cita. Halo sahabat Bukuturan TV, berjumpa lagi bersama saya Raindi Mahesa dalam Top Talk on Point. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya yang sangat cantik, ada Melinda. Aduh, jadi malu dibilang cantik sama yang lebih cantik kan. Hai sahabat Empu Kutran TV, perkenalkan nama aku Niputu Melinda Dewi. Di sini aku juga mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Oke, jadi kita di sini tidak berdua aja Mel ya. Kita bersama narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi sahabat Bukuturan di rumah dan juga kita semua. Kita sudah bersama Bapak Imade Tawa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak sebelum kita lanjut bahas-bahas tentang pengalaman Bapak? Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Tadi kesini mungkin udah sarapan dulu? Udah sarapan Bapaknya? Sampun. Oh sampun. Tadi kesini sama siapa Pak? Sama cucu saya. Oh sama cucunya. Namanya Nova Gunawan. Oh Nova Gunawan, ada di spill ya namanya. Mungkin Bapak tahu Bapak itu viral gitu di Bukuturan, di media-media gitu. Tanggapan Bapak gimana kalau Bapak itu maksudnya diketahui sama banyak orang? Jadi keluarga saya yang tinggal di Indonesia, keluarga saya kan keluarga besar, ada di Sumatera, ada di Lombok, ada di Sulawesi, semuanya memberikan komentar bahwa dia merasa senang dan bangga dengan TikTok itu. Oh TikTok itu, yang lagi viral itu Pak ya. Berarti keluarganya itu di berbagai tempat Pak ya, nggak di Bali aja ya. Bapak aslinya dari mana? Aslinya Bapak? Aslinya saya dari Singaraja. Oh dari Singaraja. Lahir di Singaraja tanggal 1 Januari 1944. Berarti sudah 80-an Pak ya? 80 ya. Oh. Mungkin boleh tahu Bapak itu punya anak berapa Pak? Anak saya 2, laki-laki dan perempuan, tapi jumlahnya 10. Lumayan banyak ya. Jadi perempuan 7 orang, laki-laki 3 orang. Sudah menikah semua Pak? Sudah punya anak semua. Oh berarti Bapak punya banyak cucu ya? Banyak. Berapa itu Pak? 40. 40 cucu ya. Ramai banget berarti Pak ya. Tinggalnya pisah-pisah ya? Saya tinggal di Jalan Setiabudi 121. Di Banyuni? Penarungan. Penarungan. Ya. Oh. Kemarin kan teman-teman dari sini banyak datang ke sana, ke rumah saya, berkunjung gitu.
Saya agak kaget kemarin tuh, saya kira Pak Widiantara sendiri. Tahu-tahu datang 1, 2, 3, sampai mungkin kalau tidak salah 8 orang. Gitu. Yang gini ya, penasaran gitu Pak ya. Ya. Berarti Bapak kemarin kedatangan banyak tamu dari dosen atau dari mana aja Pak? Katanya dari dosen-dosen stafnya Pak Widiantara. Gitu. Oh, ya, dosen Pak Prodi Ilmu Komunikasi ya? Iya. Bapak masih bekerja atau sudah pensiunan Pak? Saya pensiun tahun 2000. Setelah pensiun, saya akan mencari suatu kegiatan juga supaya jangan stres gitu. Karena pada waktu kita mau pensiun, pra-pensiun, diberikan pelatihan-pelatihan oleh perusahaan. Saya sempat di Batang Kaluku, itu di Makassar, untuk latihan bercocok tanam, memelihara ikan, dan pernah juga ke Hotel Panorama di Bandung sama istri. Kalau waktu di Hotel Panorama bersama istri, karena semuanya bawa istri pesertanya. Itu yang latihan bercocok tanam? Iya, di Panorama di Bandung. Sehingga di sanalah saya dapat bekal untuk menjalani masa pensiunnya gitu. Biasanya kalau masa pensiun dari aktif itu ke pensiun itu kalau tidak siap mental itu sering terjadi suatu komplikasi. Ya, bisa stres gitu Pak. Ya, sehingga diberikanlah keterampilan-keterampilan. Katanya kalau sudah pensiun tidak usah berpikir masalah uang. Yang penting kalau punya hobi tersalurkan sudah tidak masalah gitu. Dinikmatinya Ya, pensiun itu sendiri gitu. menikmati masa senja gitu. Dulu Bapak kerjanya di mana Pak? Ya. Bapak dulu kerjanya di mana? Saya dulu di Telkom Singaraja. Terus saya mengikuti pendidikan PTT. Kalau dulu kan PTT namanya, Pos Telepon Telegraf. Saya waktu itu kelas 3 SEMEA. Saya juga lulusan SEMEA Pak. SEMEA, jurusan koperasi. Oh. Sehingga saya berpikir pada waktu itu, karena tidak ada biaya gitu, orang tua sudah tidak ada, bagaimana caranya biar saya bisa melanjutkan sekolah gitu. Jadi kebetulan ada bukaan di PTT supaya kita bisa cepat kerja gitu. Yang dicari tamatan SMP gitu. Akhirnya saya ikut dengan mempergunakan jasa SMP. Ikut tes sebanyak 500 orang di SMA 1. Oh, di SMA 1. Itu yang lulus kalau tidak salah orang Bali itu sebanyak 16 orang. 16 orang. Termasuk Bapak? Termasuk saya. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Tahun 61 itu. Tahun 61 saya berangkat ke Surabaya, padahal ke Denpasar aja belum pernah. Karena kita keluarga miskin. Kerjanya setiap hari itu hanya melihara sapi, cari rumput, terus setiap hari seperti itu. Gitu. Saya tadi bilang ke Denpasar aja tidak pernah, ini langsung Surabaya. Satu kampung itu gempar gitu, mendengar saya mau berangkat ke Surabaya. Saya juga biasa-biasa saja. Ngapain kita takut gitu. Yang penting kita benar gitu. Jadi bekal sayanya itu saja. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain gitu. Itu pesan-pesan orang tua. Memang kenyataannya dalam pergaulan saya tidak pernah merendahkan orang lain dan juga tidak pernah silau dengan orang lain juga, walaupun dia berhasil. Mungkin itu memang sudah nasibnya kan gitu ya. Akhirnya dalam pendidikan saya berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan. Akhirnya saya lulus the best 5 gitu. 5 besar. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Di Surabaya itu? Ya. Jadi semua peserta itu dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
sampai ke Sulawesi, Kalimantan, Bali. Ya, Bali kita ini dari Pulau Dewata. Jadi istilah orang sana itu pada waktu itu, bagaimana ini Jawa, Kalimantan, Sumatera bagaimana? Ini semuanya ini putra-putra dari Pulau Dewata. The best five, apakah Anda tidak malu gitu. Akhirnya karena saya dapat the best five, dikembalikanlah ke kotanya masing-masing. Saya pertama tugas di Singaraja mulai tahun 1962 dengan pangkat 1C, pangkat tamutan SMP. Oh, SMP. Ya. Jadi saya mau aja. Saya ditugaskan di kantor pos. Tahu kantor pos? Iya, kantor pos yang di Gajah Mada itu, Pak ya? Jual metrai, jual perangko itu. Di sana saya pertama tugas. Karena saya baru datang dari Surabaya, semua tidak kenal dengan saya. Loh, ini orang dari mana ini kok tumben kelihatan gitu. Dek, dari mana, Dek? Saya dari Singaraja gitu, dari Setiabudi. Oh, kok tumben kelihatan, saya baru datang dari pendidikan gitu. Nama saya Made Tahu gitu. Berarti setelah Bapak kerja di kantor pos gitu, ada kerja lain, Pak? Selain itu, setelah di kantor pos itu? Ada. Kerja lain di tempat lain? Oh, enggak ada. Saya kebetulan begini, Dek. Kan tahun 63 Gunung Agung meletus. Gunung Agung meletus kan banyak orang-orang kelaparan. Jadi pemerintah buka dapur umum. Jadi yang kebetulan tahu dapur umum itu untuk kita minta nasi gitu, dia ke sana cari nasi, ya kan gitu. Jadi saya kebetulan punya bakat sedikit, bakat seni. Diajaklah sama teman-teman saya untuk membuat kesenian. Berarti Bapak statusnya PNS atau bukan, Pak? Sudah pensiun. PNS ya? Pensiunan PNS atau bukan? Waktu itu. Ya. Sekarang maksudnya. Waktu itu iya. saya masih aktif. Saya masih aktif, sudah mendapat jabatan saya. Tadi kan saya bilang mulai kerja 1962, 1976 saya sudah dapat jabatan kepala seksi. Kepala seksi 1980 sudah naik saya jadi kepala bagian. Oh iya. Kepala bagian operasi. Iya. Operation. Berarti kenapa Bapak bisa memutuskan untuk kuliah lagi, sedangkan gimana ya, anak-anaknya sudah dewasa, sudah ada yang menikah. Kenapa Bapak milih kuliah? Begini, saya kan pernah ditugaskan, dimutasikan ke Mataram. Saya belum punya ijazah SLTA, sebenarnya baru kelas 3 gitu. Jadi tekad saya untuk mempunyai ijazah SMA itu sangat besar itu. Karena saya pernah naik Garuda dari Bali ke Mataram. Semua yang jemput saya, teman-teman saya yang ikut di Surabaya. Ternyata teman-teman saya itu semuanya sudah sarjana gitu. Itu ceritanya. Jadi saya termotivasi supaya sama dengan mereka itu. Bagaimana caranya saya biar bisa kayak dia itu. Ada dokter Anus, ada sarjana hukum, ada insinyur. Akhirnya di sana saya berkeinginan untuk kuliah di Universitas Islam. Jadi anak-anak karena merasa gaji saya kecil, hanya saya dapat hanya 500.000 waktu itu, rasanya agak kurang lah. Anak saya 10 kan. Anak saya waktu itu kuliah ada 2 orang. Nanti kalau bapak kuliah lagi, di mana cari biaya? Sedangkan bapak dah kuliah aja, bapak jadi supir untuk nambah-nambah pendapatan. Saya jadi supir BMW di sana. Berarti kenapa bapak bisa kuliah jadinya? Karena biaya. Kenapa? Kenapa bapak bisa lanjut kuliah gitu? Sekarang? Iya, sekarang. Dulu kan saya sudah bilang, karena anak tidak setuju. Nanti bisa-bisa saya tidak bisa bayar SPP. Belum bapak lagi SPP.
Jadilah saya supir bebo di sana untuk cari-cari pendapatan yang lain. Enak juga itu supir bemonya itu setiap hari bisa dapat sampai 200.000. Itu disisihkan untuk SPP. Ya, untuk makan keluarga, untuk SPP. Akhirnya saya kan tidak jadi kuliah. Nah, setelah dipindahkan lagi ke Bali, ada pertemuan antara Dekopinda, koperasi, dengan Pukuturan. Itu ada teman-teman dari sini, seperti Pak Wayan Supade itu yang saya ingat, untuk kerjasama diberikanlah kesempatan karyawan-karyawati koperasi itu untuk mengikuti kuliah. Untuk yang reguler dibedakan dengan yang pokjar itu sejenis saya, diberikan keringanan lah, tidak sekian semester baru ada ujian untuk gini gitu. Sehingga saya ikut sini sama beberapa orang di koperasi saya. Berarti dari sana Bapak milih jurusan ilmu komunikasi gitu Pak ya? Iya. Saya memilih jurusan ilmu komunikasi karena memang basic saya di komunikasi gitu, Telkom kan, gitu. Sehingga ilmu yang saya dapatkan itu tidak sia-sia gitu, banyak manfaatnya untuk saya bisa menjalankan roda koperasi gitu. Jadi ilmu komunikasi itu sangat luar biasa pengaruhnya gitu, karena komunikasi itu kalau menurut saya itu kalau dia tidak tahu latar belakangnya, dia mau bicara juga antam kromo aja, sehingga kadang-kadang lawan bicara kita itu salah paham. Sudah terjadi kesalahpahaman, akhirnya kan tidak benar jadinya. Dari tadinya kita baik-baik dengan dia, akhirnya terjadi gap dalam persahabatan itu, karena terjadi kesalahpahaman, karena tidak bisa dia berkomunikasi yang baik. Sekarang saya sudah dapat ilmu komunikasi, ya tentunya saya lebih berhati-hati, dengan apalagi dengan orang yang lebih tua itu kita berhati-hati. Itulah sebabnya saya bisa bersama-sama teman-teman di sini untuk mendapati suatu pelajaran-pelajaran yang diberikan. Tadi dari sekian banyak pelajaran materi-materi yang diberikan, yang paling saya senangi adalah Dharma Gita. Itu mata kuliah favoritnya Pak ya? Iya, Dharma Gita. Karena kebetulan saya senang menyanyi, megidung itu saya gitu. senang. Jadi Dharma Gita itu kan diajari kita megidung. Iya. Jadi otak saya tidak begitu berat menerima gitu. Siapa? Mungkin bisa contohin Pak Kidung satu bisa? Ya. Boleh Pak? Boleh. Nanti Dek ngerti tidak? Ya saya dengerin Pak. Oke, terima kasih Dek. Tapi kalau bisa saya terlebih dulu mohon maaf Dek, apabila suara saya tidak berkenan di hati gitu. Jadi di dalam kidung itu ya ada istilahnya sekar agung, ada sekar madya, ada sekar alit gitu. Yang saya sampaikan sekarang adalah sekar alit. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin gaginane buka nyampat anak saya tumbuh luhu hilang luhu buke kata yaden rire liu enu pelajaran. Luar biasa sekali Pak ya. Artinya ya,
kalau bahasa Indonesianya, jangan selalu mengaku diri pinter. Karena masalah yang seperti itu sama seperti menyapu. Menyapu banyak sampah, habis sampahnya debu yang banyak lagi. Sehingga walaupun kita sudah merasa pinter, tetap kita harus belajar. Karena banyak hal-hal yang belum kita banyak ketahui gitu. Itu artinya secara singkat. Itu sekaralit. Kalau Sekar Agung agak gini ya, tinggi gitu ya. Cukup Sekar Alit aja Pak, nanti mungkin next time lagi kita. Mungkin saya mau nanya Pak ya, selama Bapak menimba ilmu di sini, apa saja sih kesulitan yang selama ini Bapak alami? Kalau kesulitan pada waktu sakit saja. Sebelum sakit saya tidak ada kesulitan. Karena kan sempat online ya. Online. Apalagi online kan di rumah saja. Setelah saya sakit, kesulitannya ya saya tidak boleh bawa sepeda motor, saya tidak boleh bawa mobil, yang tidak boleh itulah kesulitan saya. Sehingga kesulitan saya masalah transportasi dan masalah komunikasi. Saya punya HP sering sekali rusak, nggak bisa dipakai gitu. Padahal yang mahal-mahal itu, mungkin saya di blog-blog udah tahu lah. Di semester berapa Bapak sakit itu? Semester berapa? Di sini. Ya. Kalau tidak salah mungkin sudah semester berapa ya, 8 apa 9 Pak? Semester 8 atau semester 9. Sehingga saya sakit sampai setahun. Setahun saya ngambil cuti sakit. Dapat keringanan berarti dari prodinya Pak ya? Ya. Jadi saya sudah sakit begini karena merasa sudah berjalan. Kalau saya berhenti rasanya sia-sia. Yang sudah lewat itu sia-sia gitu. Akhirnya saya mencari jalan keluar untuk bisa mengikuti pelajaran. Kebetulan ada ponakan saya di sini namanya Ketut Narmini, itu suaminya tentara. Dia yang sedikit memberikan informasi. Akhirnya berjalanlah sampai semester terakhir. Semester terakhir kemarin kan ujian ya? Iya, kemarin Bapak ujian. Ya, ujian karena saya sudah lama tidak aktif di kantor. Jadi mempergunakan PowerPoint itu sudah tidak biasa lagi gitu. Kalau sudah masih aktif sudah bisa. Yeah. Jadi mungkin salah saya, apa salah pengujinya saya kurang tahu. Jadi saya berdiri di sini, layarnya di sini. Iya. Harusnya kan di sana layarnya. Karena kebetulan temboknya belum diplester gitu. Sehingga anunya itu kurang bagus gitu. Hasilnya kurang bagus. Baru kemarin dikasih tahu sama yang saya minta tolong untuk ngetik-ngetik ya. Udah saya buatkan PowerPoint Pak, hurufnya besar-besar. Nanti lihat aja di layar, nanti Bapak yang jelasin apa yang di layar itu Bapak jelasin gitu. Tapi di belakang Pak ya? Bagaimana saya bisa jelasin orang di sini, anunya layarnya di sini. Ininya menghadap ke sana. Saya maunya nanti ujian sekali baru saya minta kalau boleh ya. Oh gitu. Biar di depan. Oh biar di depannya. Karena materinya sudah di luar kepala. Oh iya. Materinya saya dapatkan di Bandung. Oh di Bandung. Materinya kalau tidak salah Jendela Johari gitu. Judul skripsinya apa Pak? Judulnya Komunikasi Antar Personal. Apabila dilanasi dengan sikap transparansi, akan dapat meningkatkan kredibilitas bagi semua pelaku, baik sebagai komunikat maupun sebagai komunikator. Jadi dia rasa percaya dirinya muncul gitu loh. Oh pas, berarti kapan lagi ujiannya Pak? Tidak tahu, saya sedang nunggu. Kamu buat penelitian. Oh gitu. Penelitiannya bisa di Singaraja, bisa di Denpasar,
bisa di Bandung, bisa di Surabaya gitu, karena semuanya itu sempat saya bekerja. Saya sempat di Surabaya, saya sempat di Bandung, saya sempat di Denpasar gitu. Saya pilih yang Singaraja, yang dekat-dekat. Oh iya. Ya. Kira-kira itu. Berarti kemarin kan Bapak ujian, sendiri ke kampusnya atau ditemenin ada keluarga Pak? Sendiri. Gelar SIKOM-nya udah gini ya, belum ya? Apanya? Gelarnya belum berarti Pak ya? Belum. Oh. Masih dalam mimpi. Oh, masih dalam mimpi. Mimpi yang segera terwujud deh. Ya, pada suatu saat pasti bisa. Gitu. Saya yakin pasti bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Iya benar. Bapak ada rasa takut enggak Pak? Ya. Bapak ada rasa takut? Takut. Iya, kalau Saya tidak pernah punya rasa takut deh. Oh. Malah justru saya mengharapkan banyak orang yang nonton gitu. Karena saya kan orang panggung deh. Orang panggung. Dari tahun 68 sampai tahun 1971 tiap malam itu tidak pernah libur. Tiap malam saya di atas panggung di seluruh Bali untuk membantu panitia-panitia pembangunan di desa-desa lain cari dana kan. Jadi saya bisa juga membantu orang-orang yang membutuhkan biaya untuk pembangunan di desa itu sendiri gitu. Saya merasa senang bisa membantu orang-orang gitu. Jadi karakter saya ingin membantu orang lain gitu. Sehingga saya punya konsep dapat di luar kampus, power of giving. Kalau kita bisa melakukan power of giving, tidak usah ragu-ragu deh. Berarti kekuatan untuk memberi itu sangat luar biasa sekali Pak ya? Ya, menolong orang lain. Ya, menolong. Sehingga di dalam ujian ini, saya sebenarnya memberikan kesempatan kepada para dosen, termasuk yang uji saya, tanpa disadari saya sudah giring dia untuk melakukan power of giving itu. Menolong saya tanpa harapan itu. Harapannya terkecuali saya cepat sembuh gitu. Oh, iya. Kira-kira itu sih. Mungkin untuk Bapak bisa diberi motivasi untuk anak-anak muda di luar sana untuk tetap mau menuntut ilmu dan tidak memandang usia gitu, dan bisa menjadikan Bapak itu sebagai role modelnya. Karena pendidikan itu bisa kita tuntut itu bukan hanya saat kita remaja, tapi juga walaupun umur kita sudah tidak remaja lagi, tapi kita masih bisa untuk menuntut ilmu. Mungkin Bapak bisa kasih motivasi gitu ke sahabat di rumah. Terima kasih, Dek. Jadi saya sudah sampaikan bahwa saya senang menolong orang gitu loh. Apalagi adik-adik yang sedang menuntut ilmu di sini di Empu Kuturan ya. Tamatan SMA sudah langsung bisa mengikuti kuliah yang namanya kalau tidak salah reguler ya. Reguler. Jadi saya himbau kepada adik-adik semua yang masih menapaki kuliah di Empu Kuturan. Empu Kuturan ini adalah seorang pendeta yang sakti yang dikirim oleh Raja Majapahit pada waktu itu, pemerintahannya Prabu Erlangga, diperintahkan ke Bali untuk mendamaikan di Bali, karena di Bali pada waktu itu sedang terjadi suatu perselisihan antar sekte dan sekte. Hampir setiap hari terjadi suatu perkelahian. Dikirimlah oleh Raja Erlangga itu Empu Kuturan untuk mendamaikan antara sekte dengan sekte di Bali. Berhasil. Jadi Empu Kuturan itu tepat sekali dipergunakan sebagai nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di sini, karena jasa beliau untuk mendamaikan Bali itu menjadi
lebih bersatu gitu. Jadi Empu Kultural mengambil suatu jalan tengah bahwa saat itu sudah disepakati semua oleh teman-teman leluhur kita bahwa dibentuklah desa Pakraman. Desa Pakraman di mana setiap desa itu harus punya kayangan 3. Dan tiap-tiap keluarga dalam desa Pakraman itu harus mempunyai kayangan 3 yang mini yang disebut dengan Rong Telu. Jadi Rong Telu yang berstana di sana adalah Dewtara Brahma, Dewtara Wisnu, dan Dewtara Siwa. Sehingga disepakatilah oleh semua sekte yang ada di Bali pada waktu itu. Muncullah namanya Desa Pakraman sampai sekarang. Sehingga saya bilang tadi bahwa tepat sekali mengambil nama Empu Kuturan karena dengan nama itu kita terinspirasi untuk tetap bersatu gitu. Tetap bersatu, jangan sampai terpecah cerai-berai. Jadi orang Hindu itu kan termasuk minoritas. Kalau dalam keadaan minoritas begitu kita saling pengal dengan teman sendiri kan tidak ada artinya, masalah tidak ada gunanya. Dan saya himbau kepada adik-adik semua supaya tetap punya semangat untuk menuntut ilmu. Adik-adik kan masih muda-muda, paling-paling baru sekitar umur 16, 17, 18. Saya sudah umur 80 tahun, semangat saya tidak pernah patah. Walaupun dalam keadaan sakit, bisa berjalan tersiot-siot, tetap semangat saya tetap itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa wisuda gitu. Mudah-mudahanlah nanti bapak-bapak yang menguji saya punya otoritas untuk menentukan bahwa saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan lagi. Iya. Saya rencananya mau ke S2. Oh, jurusan apa? Prodi apa Pak? Teologi agama. Oh, teologi. Kalau Tuhan mengizinkan, iya, saya mau mengikuti S2 dengan jurusan teologi agama. Saya kepingin mendalami agama saya sendiri supaya nanti kalau ada perdebatan, diskusi antara agama dengan agama yang lain itu kita sudah punya bekal itu, tidak ngawur gitu. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Jadi sekali lagi saya imbau kepada adik-adik yang masih kuliah di sini, rajin-rajinlah belajar, usahakan Anda punya cita-cita yang mantap, apakah sebagai sarjana ilmu komunikasi, sarjana pariwisata sesuai dengan prodinya, jurusannya masing-masing kan. Karena semua jurusan itu sangat bermanfaat bagi kita kalau kita sudah bermasyarakat. Tidak usah punya rasa kecewa. Rasa kecewa itu pasti ada ya. Atau tidak usah bangga dulu sudah dapat sarjana. Karena kalau bangga itu adalah merupakan suatu awal daripada kegagalan. Kalau seperti adik-adik belum apa-apa sudah merasa bangga, akhirnya datanglah kegagalan. Karena kalau bangga itu sudah menghinggapi diri adik-adik semua adalah awal daripada kegagalan. Itu pasti itu akan terjadi. Sekali lagi saya imbau kepada adik-adik, bangkitkanlah semangat adik-adik untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena masalah umur itu menjadi masalah. Apalagi adik sudah ada keluarga, sudah keluarga, saya sudah punya anak, ya tidak usah ada kuliah. Itu merugikan diri sendiri itu kalau adik punya prinsip seperti itu. Kalau bisa ikutilah prinsip saya, prinsip kakek. Gitu. Ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Walaupun kita sudah punya ilmu 2, beribu-ribu ilmu ada di alam dunia ini yang perlu kita ketahui. Kalau adik-adik belum apa-apa sudah nyerah itu, akhirnya rugi sendiri. Seperti kakek kan umur 80 tahun, dalam keadaan sakit masih bisa berjalan. Walaupun dengan tertatih-tatih itu.
mendapatkan suatu ilmu rasanya seperti obat. Itulah yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik semua, anak-anak, supaya jangan menyia-nyiakan waktu. Apalagi adik-adik semua saya lihat sehat-sehat semua. Tidak kayak kakek dulu, kakek jalan kena stroke. Untuk stroke ringan. Kalau stroke berat, memang seperti namanya ada stroke berat, jalan tidak bisa, kamar mandi tidak bisa. Sekarang saya bila jalan bisa kamar mandi sendiri gitu. Hanya sakit itu yang tidak bisa dihindari gitu. Harus ada yang mengantar. Jadi banyak yang kasihan sama saya gitu. Karena tadinya saya bisa pegang setir, sekarang tidak boleh. Bisa bawa sepeda motor, sekarang tidak boleh. Karena stroke itu nyerangnya kan saraf. Jadi sarafnya hanya bekerja 85% kalau stroke. Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu bawa mobil tuh nanti pada suatu saat ada suatu pikiran yang aneh-aneh itu, bingung gitu. Yeah. Akhirnya kan terjadi suatu kecelakaan. Itu yang dikhawatirkan oleh anak-anak saya. Yeah. Anak-anak saya yang tidak membolehkan bawa sepeda motor, bawa mobil. Kebetulan juga sepeda motor tak punya sekarang. Memang sengaja sepeda motor itu dijual, semua mobil dijual. Supaya saya jangan bawa mobil, saya yang bawa sepeda motor. Akhirnya ya kayaknya seperti terbelenggu gitu loh. Terbelenggu. Hanya kalau kebetulan ke kampus ketemu teman-teman baru rasanya senang Pak ya. Berarti pesan kepada generasi muda itu harus tetap menuntut ilmu karena kita menuntut ilmu itu tidak memandang usia, seperti itu Pak ya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Madetawa. Mungkin dari Melinda ada closing? Mungkin dari aku, kita itu harus belajar dari Bapak Madetawa. Bahwasannya itu kita dalam menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya telat. Nah, kita itu harus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Dan kepada generasi muda, aku ada satu kutipan yang akan sangat berharga yang pernah aku baca dari Mahatma Gandhi, yang dimana seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Mungkin itu dari aku, Raini. Baik, terima kasih Mel. Berarti dari kutipan itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya kita itu belajarlah dengan sebanyak-banyaknya seakan-akan kita akan mati besok, seperti itu. Mungkin itu saja dari kita. Dan sebelum itu saya akan membacakan juga sebuah kutipan dari Henry Ford yang dimana beliau mengatakan bahwasanya siapapun yang berhenti belajar berarti dia itu tua, baik pada usia 20 ataupun 80 tahun. Dan siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Dan juga tidak ada pencuri betapapun terampilnya yang dapat merampas ilmu seseorang. Dan itulah sebabnya ilmu adalah harta yang paling baik dan paling aman untuk diperoleh. Yang mana itu merupakan kutipan dari Frank Baum. Itu saja bincang-bincang kita bersama Bapak Madetawa yang merupakan narasumber yang sangat luar biasa dan menginspirasi sahabat Pekuturan di rumah. Dan sampai jumpa pada top selanjutnya minggu depan di Kamis Manis berikutnya. The Talk on Point bersama saya dan juga Melinda mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pekuturan di rumah dan see you.